menjadi sebuah kebudayaan, sebuah terjadi revolusi kebudayaan. Yang dimana perubahan ini terjadi karena perubahan pola food gathering yang digantikan dengan perubahan pola food producing. Hal ini terjadi seiring dengan terjadinya perubahan jenis perkembangan kebudayaan. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Terus? Mereka hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan mereka yang terkenal di zaman Neolitikum ini bergaris besar dibagi menjadi 2 tahap perkembangan. Yang pertama apa? Yang pertama kebudayaan kapak persegi, yang kedua kebudayaan kapak lonjong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan kapak persegi. Ya. Kebudayaan kapak persegi disebut dari penyebutan oleh von Heini Gottger. Ya. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini terbentuk dari persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang, terus Dan ada juga yang dibentuk dari trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Dan kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung. belium atau Yang sekarang dikenal dengan sekarang cangkul. Ya, terus Bahkan sudah ada yang diberi sampai sehingga versi seperti cangkul zaman sekarang. Terus Sementara yang berukuran kecil dinamakan tara atau tata. Lanjut. Penyebaran alat ini terutama di Indonesia ditemukan di bagian barat Indonesia. Seperti Sumatera, Jawa, dan Bogor. Jawa dan Bali. Oke, Edi silakan duduk. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, Fajar, supaya kamu bisa perhatikan dan kamu bisa lanjutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Edi tadi terkait dengan kebudayaan kapak lonjong yang ditemukan oleh atau penyebutan ini disematkan oleh seorang peneliti namanya von Heini Geldren. Kemudian penamaan kapak persegi itu disebabkan karena bentuknya. Nah, kemudian kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan belium atau yang disebut dengan pacul atau yang sekarang kita kenal dengan cangkul. Nah, bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang.
Jadi cangkul zaman sekarang ini itu adalah bagian daripada bentuk dari cangkul zaman dahulu yang telah dimodifikasi atau diperbaharui. Lanjut, kemudian sementara yang berukuran kecil dinamakan dengan tara atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, poin berikutnya, penjelasan berikutnya itu diberi kesempatan kepada Fajar untuk melanjutkan penjelasan Edi. Disilakan. Diperkirakan sentra-sentra teknologi kapal Persigi. ini ada di Lahat atau di Palembang. Selain di Palembang, di mana lagi? Di Bogor, Sukabumi, Terus? Tasikmalaya atau Jawa Barat. Kemudian Pacitan, Madiun, dan di lereng Gunung Ijen, Jawa Timur. Yang menarik di desa Paskibura dekat Bogor juga ditemukan batu asahan. Kapal persegi ini cocok sebagai alat pertanian. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Fajar. Kekayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong disesuaikan dengan bentuk penampakan alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini Lonjong seperti bulat telur. seperti bulat telur. Lanjut. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung Yang lain? diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar sehingga disebut wal zembeil dan yang kecil Dinamakan kail. ya. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia Bagian timur. Misalnya di daerah? bagian timur, misalnya Di daerah? daerah Papua. Terus? Selain Papua di mana lagi? Serang dan Minahasa. Minahasa, bukan Manahasa. Berbagai jenis menimbulkan bahan yang paling sering digunakan adalah jenis batuan gersikan atau nama saintis disebut dengan Gilifried stones, seperti gamping gersikan, upak gersikan, kalbeso, dan jasper. Diraba jenis-jenis bebatuan ini kira sifatnya letak dan pecah yang cenderung tajam dan tipis, sehingga memudahkan penjejakan. Di beberapa situs fosil-fosil kayu seperti Kali Baksoka Jawa Timur dan Kali Ogan Sumatera Selatan tampak ada upaya pemanfaatan fosil. Menyediakan bahan yang baik. Ada kecenderungan untuk memanfaatkan batuan yang tersedia di sekitar hunian, walaupun kualitasnya kurang baik. Contoh semacam ini dapat didapati pada situs Kedung Gamping di sebelah timur Pacitan, Ibaganci, Uji Cilacap, dan Kali Kering di Sumba yang pada umumnya menggunakan bahan andesit. Mengambil zaman batu masa Neolitik, maka dimulailah zaman logam. Sebagai bentuk masa Perundagian. Lanjut. Zaman logam di kepulauan Indonesia agak berbeda dengan zaman logam di bagian Eropa. Oke. Di Eropa ini zaman logam
memiliki 3 fase, yaitu Zaman tembaga, zaman tembaga, zaman perunggu. perunggu, dan besi. Oke, lanjut. Di Kepulauan Indonesia hanya mempunyai 2 fase, yaitu zaman besi dan perangga. Perunggu. Perunggu Ya, merupakan fase yang sangat penting. sangat penting di sejarah. Oke. Contohnya? Contohnya benda-benda Kebudayaan perunggu. kebudayaan perunggu di antara lain kapak corong, Aneka negara, moko, berbagai barang perhiasan. barang perhiasan. Terus Beberapa benda asli kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktek praktik keagamaan, misalnya nekala, fosfor, arsitektur telah dimulai pada saat manusia mampu mengelola lingkungan hidupnya, yang artinya mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Pembuatan tanda-tanda di alam yang membentangkan dan juga cukup untuk membedakan dengan wilayah lainnya. Tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat itu dapat dikatakan dengan bentuk awal dari arsitektur. lanjut. Pada saat itu manusia sudah mulai merancang disebut bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Mungkin kita sulit membayangkan atau menunjukkan bentuk rumah dan bangunan yang berkembang pada masa praaksara tentang konsep ruang pada hunian arsitektur. Lanjut. Dari pola mata pencarian manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian, Mantap. sederhana dengan ladang kepindahan memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetapkan gambar-gambar. Yang telah menetap. Oke, sampai situ. Terus gambar-gambar. Dinding goyang tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, Terus tetapi juga kehidupan spiritual. Lanjut. Cap-cap dengan lukisan di goyang banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan nenek moyang, Kesuburan. dan Gambar dinding yang serta pada bawah menggambarkan pada jenis binatang yang diburu atau binatang yang digunakan untuk membantu dalam pemburuan. Anjing adalah binatang yang digunakan oleh manusia praaksara untuk berburu binatang. Bentuk pola hunian dengan menggunakan panahan angin menghasilkan pola menetap pada manusia masa itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa. Suku bangsa. Terus Punan yang terbesar di Kalimantan. Bentuk hunian itu merupakan bagian awal arsitektur di luar tempat hunian di gua. Secara sederhana, panahan angin merupakan suatu konsep tata ruang yang memberikan secara implisit memberikan Masyarakat
pada kehidupan dengan masyarakat dan guru yang masih sangat bergantung pada alam. Mereka lebih mengikuti ritme dan bentuk geografis alam. Dengan demikian, konsep ruang mereka masih kurang bersifat geometris teratur. Pola garis lengkung tak teratur seperti aliran sungai dan pola spiral seperti rode yang ditempuh mungkin adalah intrapolar. Dengan demikian belum mengutamakan arah utama. Secara sederhana dapatlah kita lihat bahwa pada masa praksara konsep tata ruang atau yang saat ini kita kenal dengan arsitektur itu sudah mereka kenal.